Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gen Z ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wilayadi Permana dengan NIM 2401020019. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dengan NIM 2401020039. Perkenalkan, nama saya Azizul Rizky Mahdi dengan NIM 2401020022 dengan kameramen Olan Maulana. Perkenalkan, nama saya Olan Maulana dengan NIM 2401020032 sebagai kameramen. Teman-teman, perkenalkan saya Iqbal Maulana selaku perwakilan dari kelompok Gen Z yang akan mewawancarai seorang teknisi yang berada di fotokopi Putri. Baik, langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita sambil. Selamat malam Bapak, maaf mengganggu waktunya. Selamat malam. Selamat malam Pak, maaf mengganggu waktunya. Selamat malam, Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Bapak Imam. Oh, Bapak Imam. Jadi begini Pak, sebagai orang yang memahami permasalahan output input di dalam sebuah komputer maupun printer, ada tidak Pak permasalahan atau error yang sering terjadi selama kita melakukan printer ke dalam sebuah printer? Ada di antaranya misalkan print tuh kalau dia tuh kan ada maksimal pengeprintan dalam sebuah print tuh pasti ada maksimalnya berapa, misalkan 6.500, dan di saat kita sudah ngeprint lebih dari 6.500 eksemplar, nah itu maka dia akan error, dan lampu ini kedua ini, Iya, Pak. lampu sisi ini on, ini kan on off ya. Iya. Ini sini yang untuk pembacaan kertas, di sini kedip merah biru gitu kan, merah hijau gitu. Jadi kedipnya nggak bersamaan. Nah, itu kalau sudah maksimal dalam print tuh sudah maksimal, dia ada menunjukkan error kedip tapi nggak bersamaan, kedip gantian. Nah, dan itu solusinya itu harus di reset, dan di situ ada aplikasi resetter. Kalau misalkan Epson L120, di situ ada resetter L120. Kalau untuk reset Epson 3210, di situ aplikasi resetter 3210. Kalau untuk reset yang 1300 itu Epson, itu juga ada reset. Setiap aplikasi, setiap printer punya aplikasi reset masing-masing. Tapi di situ juga perlu digarisbawahi, tidak semua aplikasi di dalam Google kita mencari di Chrome itu bisa dipakai, karena di situ bisa memakai kode atau password. Nah, kita harus cari tahu passwordnya. Biasanya kalau kita mempelajari itu melalui misalkan orang yang teknisi dari komputer, kita tanya apa passwordnya ini, itu baru kita tahu. Biasanya itu khusus lah, orang-orang jarang orang mau buka passwordnya, karena itu malahan mencari uang kan. Nah itu. Terus untuk yang print, seandainya ada error yang kedua itu di saat kedip ini kedua sisi ini bareng kedipnya, bukan gantian. Nah itu errornya diantaranya ada komponen-komponen di dalam itu ada suatu kerusakan, misalkan ada kotor. Nah itu perlu dibongkar casingnya, dibersih dengan, jangan dibersih dengan pakai tisu, nggak boleh. Pembersihan itu harus pakai kain yang lembut. Nah, terus error yang selanjutnya adalah di saat kita lengah mengisi tinta. Itu paling penting dalam print merek apapun, jangan sampai tinta sempat habis atau kering. Karena di saat tinta itu habis atau kering, otomatis headnya nanti akan berdampak hasil yang kita print. Seandainya kita isi, karena kita kan lengah, kita lagi ngeprint terus tintanya habis, misalkan warna hitam, merah atau kuning, salah satu dalam tempat print ini habis,
itu dampaknya nanti hasilnya tidak akan maksimal. Dan paling enggak kan kadang-kadang ada yang garis-garis kan, itu putus-putus ya. Itu karena lengah kita dalam melihat tinta. Tinta jangan sampai habis. Kuncinya itu aja. Print tuh tinta jangan sampai habis. Nah, itu dalam error. Yang kedua, kita kalau punya print jangan sampai tidak pernah kita pakai. Misalkan seorang mahasiswa itu biasanya anak-anak itu di saat print dipakai di saat dia mengerjakan suatu makalah, Iya, ya kan? iya. Nah, itulah kesalahan yang fatal. Karena di saat print tidak digunakan, maka tinta yang ada ini akan mengendap, apalagi sampai lama, sampai 1 bulan atau 2 bulan. Itu dia akan membeku, dan di antara saluran untuk headnya itu kan ada saluran kayak model selang loh. Iya. Nah, itulah membantu, makanya dia untuk mengeluarkan tinta ke situ dia tidak lancar. Sama dengan ibarat orang itu kena batu ginjal, kencing, dia sakit. Nah, seperti itulah print tuh. Kalau dia membatu, printnya membeku, maka dia menyemprotkan ke cartridge-nya ini, dia tidak akan maksimal. Maka hasilnya akan menjadi putus-putus. Nah, itu errornya itu. Kalau error yang paling parah itu adalah di saatnya itu. Kalau sudah kena itu, maka headnya diganti dan otomatis tidak bisa maksimal hasilnya, meskipun diganti baru tidak maksimal. Ya, kalau sudah kena headnya ya saya beli baru. Karena kalau kita beli headnya itu sama dengan 80% kita nambahi 20% lah bisa dapat baru. Sama semuanya setiap print. Gitu ya Pak. Kalau untuk solusi mengatasinya apakah ada Pak? Mengatasi apa? Seperti ini kan tadi untuk permasalahan tintanya ya. Kalau nggak diisi atau nggak digunakan itu kan bisa bermasalah. Ya. Nah, cara untuk mengatasinya itu bagaimana Pak? Setiap minggu, dalam 1 minggu paling nggak harus mengeluarkan ngeprint 2 lembar atau 3 lembar. Jangan sampai dalam 1 minggu tidak ada ngeprint. Jangan sampai dianggurin dalam 1 minggu. Misalkan print ini kan, misalkan kamu punya print karena kamu nggak ada tugas makalah, maka print kamu tidak kamu gunakan. Nah, itu kesalahan yang fatal. Jadi meskipun kamu nggak ada makalah, masuk ke Word, nah di situ kamu ngetik apapun, tek atau print gambar lah, print 1 lembar sudah lah. Itu untuk suatu solusi untuk agar print kita tidak membeku tintanya. Kalau tidak dipakai sama sekali, otomatis nggak usah lama-lama lah, 1 bulan aja lah. Itu memang pertama bagus, nanti setelah itu sudah paling 3-4 lembar nanti sudah berubah. Nah, itu garis-garis putus hasilnya. Ya, satu solusinya dalam 1 minggu harus mengeluarkan kertas untuk ngeprint. Nggak usah banyak, 1-2 lembar sudah. Meskipun nggak ada tugas makalah, tapi tetap kita harus kita kerjakan. Maksudnya untuk mengeluarkan print ini agar tidak membeku. Itu. Oh, jadi sebisa mungkin harus kita gunakan ya Pak? Sebisa mungkin, pokoknya dalam 1 minggu itu harus ada kita mengeluarkan. Nah, kan 1 bulan 4 minggu kan. Nah, udahlah paling 8 lembar lah, 2 lembar. Misalkan setiap hari Minggu gitu lah, kamu libur hari Minggu, ada hari setiap hari Minggu itu aja. Kalau nggak ada makalah, jadi nanti dia ibarat orang itu mengangkat beban nggak terkejut. Kalau kamu pas ngerjain makalah halamannya apalagi sampai 200 lembar ya, ibarat orang dia mengangkat sesuatu beban tidak terkejut karena dia sudah terbiasa latihan lah. Ibaratnya orang dalam dunia olahraga, dia sudah pemanasan, dia sudah akhirnya otot-otot dia sudah biasa, tidak bakalan kena kram atau apa kan, karena sudah biasa latihan. Seperti itu juga karena dia sering sudah digunakan, maka otomatis lancar. Pokoknya intinya tinta jangan sampai kering. Solusi dalam tinta terus. Nah, selanjutnya Pak, untuk tantangannya, kayak apakah ada tantangan tertentu atau hambatan tertentu yang dihadapi ketika kita memperbaiki atau melakukan refreshing terhadap sebuah alat komputer ataupun printer seperti itu? Ya, kalau orang yang tidak tahu pasti larinya ke teknisi. Kami ini ya, kalau dalam alat-alat dalam kayak mengganti rollnya, ya itu kan kita kan ke teknisi. Cuma kita tahu penyakitnya, kita tahu ini karena misalkan narik kertasnya
kadang-kadang double, ada kan print yang naiknya double. Nah itu berarti karet untuk menarik kertas itu 2 sudah aus kan, itu kita harus tahu. Nah terus apalagi kadang-kadang miring sebelah, berarti yang sebelah itu patah. Nah, di sini kan komponen di sini nih ada sebuah karet penarik kertas itu, kalau sebelah sini patah otomatis dia nggak akan bisa narik. Nah itulah error. Ya itu aja, kalau tidak tahu ya harus ke teknisi. Selama Bapak itu customer ada nggak yang tantangan lebih besar yang susah itu dilakukan? Kalau tantangan, alhamdulillah saya itu orangnya kan gini deh, aku tuh orangnya kalau misalkan gini, anak konsumen, anak setiap mahasiswi atau mahasiswa yang kesini misalkan minta bantuan print, dia bentuk Word itu, kalau saya tidak pernah langsung saya print, saya cek dulu. Misalkan marginnya sudah oke apa belum itu. Jadi kalau sudah oke, penempatan halamannya berantakan atau enggak, itu baru saya print. Kalau misalkan di situ berantakan, saya kasih ke yang punya itu print, misalkan orangnya dari jauh kan, ini gini deh, nah, gimana mau diperbaiki apa enggak. Kalau orang itu menyuruh memperbaiki, merapikan, atau kadang-kadang halaman diperbaiki, ya kita perbaiki. Alhamdulillah banyak konsumen yang tidak kecewa sih, mulai dari penjilitan sampai ya meskipun kadang-kadang ada di antara anak-anak itu yang ngeprint nggak diambil, ya pasti ada, namanya itu suatu sebuah usaha, itu pasti ada, tidak semuanya mulus jalan, pasti ada sesuatu, ada anak yang kadang-kadang nggak diambil, ya ada, cuma kan nggak seberapa gitu. Tuh kalau mengeprintan, insya Allah selama ini anak-anak yang ngeprint di tempat kita nggak ada yang komplain, Aman ya, Pak? Aman, dan terus harga juga tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, standar. Bahkan mungkin anak-anak itu, yang saya dengar dari anak-anak itu, karena di tempat sini nih omnya itu mengeprint nggak sembarang ngeprint gitu. Kadang-kadang di tempat lain tuh gini, dia misalkan dikasih file, tidak dicek filenya, langsung print gitu aja, tanya berapa langkah, ya di print aja, nanti pas hasilnya berantakan, ada yang turun, marginnya ada, ya itu. Kalau di sini insya Allah tidak ada. Dari mulai anak yang tahun 2020 itu yang lulus tuh, kalau sudah lagi libur mesti main ke sini. Dia ingat sampai malam, apalagi waktu skripsi itu sampai jam 1 malam pernah anak-anak ditunggu di sini tuh. Karena kita ini melayani pelanggan ini kan semaksimal mungkin. Misalkan kita tutupnya jam 10, tapi anak-anak itu karena besok harus kumpul, Om gimana, minta tolong, ya kita kerjakan sampai selesai. Gitu. Alhamdulillah tidak ada. Iya, baik Pak. Mungkin itu saja yang bisa kita wawancara hari ini. Ya, terima kasih. Iya Pak. Terlebih dan terkurang mohon maaf ya Pak. Iya. Baik. Sekian Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Iya Pak, makasih. Tiga kita. Ya. Oke guys, jadi itu saja video dari kami dari kelompok Gen Z. Terlebih ada kurang dan salah kata, kami minta maaf. Nampak kita semuanya bekerja sebenarnya. Kerja bu, kerja. Cuma sampai jam 10. Pewawancara lagi komak kami, Cok. Jam 10.04. Lewat 10 lewat 4, guys. Kami Besok tugas dikumpul, kami baru mengerjakan teknik nggak boleh. Oke guys, disuruh tutup toko. Udah, saya keluar nanti.